Gimana cuaca di daerah masing-masing? Hujan-hujannya? Pak, Oh, dari pagi apa? Pak. Iya, iya, iya. Tadi Kaltim juga. juga hujan, Mbak. Oh ya, udah masuk musim hujan memang nih. Mas Pandi absen dari Prodi sudah ada dibagi. Bentar, Pak. Ini saya set. Oke, ada nih. Mas Pandi, kalau di HP untuk tanda tangan ini bisa ya? Bisa, Pak. Gimana caranya? Belum coba sih, Pak. Biasanya bisa sih, Pak. Kalau di laptop biasanya ada tanda itunya, tanda Nggak bisa positif. Pak. Kalau di HP nggak bisa ya? Oh, Iya, tanda tangannya yang nggak bisa Pak. Oh gitu. Ya. Pernah saya coba. Tapi di laptop bisa. Oke. Di mana? Di mana Mas? Kok di kotaknya itu? Di kotaknya ya? Di kotaknya Mas? Iya. Oh gitu ya. Bentar, saya ulang ya. Mungkin bisa nggak diulang ya? Bisa aja Pak diulang. Diklik 2 kali Kak Mas Ko. Iya, iya. di e-learning sudah bisa, Pak. Kenapa? Untuk teman-teman yang belum tanda tangan di e-learning. Oh ya, bisa. Bentar ya. Tapi nggak sebagus sana ya. Langsung. Iya. Mungkin nggak ada orang-orang lah. Nah, oke. Udah pada kumpul semua? Masih berapa orang? 2 orang? Belum? Oke, 2 orang, Pak. Setio sama Ibu Emma. Oh, 1. Iya, 2 orang ya. Sambil jalan kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi walaupun jarak jauh ya. Jadi saya lanjutkan dengan materi yang baru. Mengapa kita melakukan pengendalian itu dengan mengikuti
mengikuti konsep PHT. Karena dalam PHT di Indonesia, PHT itu sudah dilegalkan ya dengan dasar hukum, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 tentang sistem budidaya tanaman. Dalam salah satu bab perlindungan tanaman adalah bagian dari budidaya tanaman. Kemudian dirinci kenapa harus PHT, karena kegagalan pemberantasan hama konvensional. Jadi kalau membandingkan antara sebelum PHT itu ada yang mengistilahkan konvensional, kuno atau lama ya. Jadi dulu hanya berorientasi pada bahan kimia yaitu pestisida, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain seperti lingkungan, muncul tingkat kerusakan, populasinya, pokoknya dikendalikan dengan bahan kimia pestisida. Kemudian kesadaran kita sudah meningkat antara kualitas hidup dan lingkungan hidup. Jadi pestisida kalau digunakan itu tidak saja menghasilkan atau dapat meningkatkan hasil, mungkin karena bisa menurunkan kerusakan, tapi dalam jangka panjang itu juga ternyata berpengaruh, berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat dan kesehatan kita ya. Ada banyak contoh bahwa pestisida itu selain mematikan sasaran, dia juga berakibat pada pencemaran, bahkan kalau dalam bentuk residu itu selalu berada di lingkungan ya. Dalam hal ini residu yang sangat langsung berhubungan kita adalah pada tanaman, produk tanaman ya. Bisa makanan, bisa bahan makanan ya, hasil pertanian ya, beras, buah ya. Belum lagi tanah dan air di sekitar kita. Kemudian pola pelindungan tanaman ya. Pola pelindungan sudah ini berkaitan dengan pola pikir bahwa pelindungan tanaman ternyata tidak bisa menghabiskan ya. Kalau dulu diberantas pemberantasan ya, ternyata tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan seperti itu sementara saja. Kemudian ditunjang lagi atau diperkuat lagi bahwa tentang pelindungan tanaman ya, yaitu PP nomor 6 2005 ya. Sebelumnya ada Inpres, undang-undang tadi, dan dengan kita sekarang sudah pasar global kan, jadi sepertinya tidak ada batas-batas lagi antara negara maju dan negara berkembang. Jadi persaingan global, dan sana terasa sekali bahwa produk-produk yang tidak memenuhi kriteria untuk layak dikonsumsi, antara lain kandungan bahan kimia pada satu produk, maka akan tertolak ya. Bahkan keberadaan suatu organisme pada buah, misalnya pada manggis ada kutu yang putih-putih itu, yang sering juga sebenarnya kalau di kita mungkin nggak masalah ya, tinggal dibersihkan dimakan. Tapi kalau orang luar itu salah satu kualitas ya, yang menunjukkan kualitas. Tanpa itu kualitasnya akan lebih baik. Dengan adanya itu mungkin
akhirnya berarti penanganan kualitas di negara pengekspor kurang bagus. Kemudian paradigma baru PHT. PHT bukan tapi suatu proses penyelesaian masalah di lapangan. Kemudian Kenmore itu Pak G dalam yang dikutip oleh Stern, PHT teknologi dan PHT sudah ada dua, PHT teknologi dan PHT ekologi. Apa itu PHT teknologi? Membatasi penggunaan pestisida dengan masukkan ketentuan ambang ekonomi. AA itu ambang ekonomi dengan mengganti pestisida dengan teknologi pemilihan alternatif yang lebih ramah lingkungan atau bersahabat dengan lingkungan. Misalnya bahan-bahan kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, itu yang kita kenal dengan pestisida nabati, bisa digunakan sebagai mengganti pestisida kimia. Kemudian penggunaan pemilihan pengendalian hayati ya, menggunakan cendawan entomopatogen ya, itu juga sebagai alternatif pengendalian dengan menggantikan pestisida kimia. PHT ekologi, pengertian tentang perlu dipertimbangkan ekologi lokal, hama, lingkar berkembang dengan luas lahan dan kemampuan sumber daya yang terbatas. Jadi petani bagian dari kunci ekologi pertanian lokal. Maksudnya kita harus tidak menyampingkan ekologi lokal atau kebiasaan tradisi yang di suatu tempat ya. Ternyata ada banyak juga nilai positifnya. Bagaimana misalnya padi kita ini melakukan proses pengolahan tanah ya, walaupun sangat tradisional, ada istilah memuntal, menghambur dan seterusnya ya. Itu semuanya sebenarnya tradisi kita ternyata itu juga memperbaiki lingkungan ya, mempertahankan keberlanjutan ya. Jadi tidak langsung disemprot dengan herbisida gulmanya, tapi ditajak kemudian dipuntal, setelah beberapa hari dihambur lagi, itu kembalikan ya. Jadi kebiasaan itu ternyata ikut berkontribusi terhadap kelestarian ya, kelestarian lingkungan. Jadi perlu juga pertimbangkan. Walaupun kadang-kadang kita terlalu cepat ingin mengadopsi teknologi yang kita belum jelas positif negatifnya ya. Di awal-awal kita menggunakan pestisida itu kan kita membayangkan wah sudah selesai dengan masalah hama penyakit ya, ternyata tidak. Prinsip dasar PHT itu pemahaman ekosistem. Ini sangat ideal sekali kita memahami ekosistem pertanian yang kita garap ya, dan PHT bagian dari kesatuan dari pengelolaan agrokosistem secara keseluruhan. Jadi tidak ujuk-ujuk kita melakukan pengendalian, tapi itu bagian dari pengelolaan ekosistem, agroekosistem. Dan harus pahami kondisi satu daerah dengan daerah yang lain mungkin akan berbeda, apalagi kalau jenis tanaman dengan tanaman satu yang lain mungkin akan berbeda ya. Sawah di Jawa mungkin sangat berbeda sawah di tempat kita ya. Tanah di Jawa mungkin beda juga tanah tempat kita. Kemudian biaya manfaat pengendalian hama. Jadi kita kadang-kadang kebanyakan ya, karena petani kita petani yang kecil yang luasannya terbatas, itu mungkin secara naluri atau secara ingat-ingatan saja masih menguntungkan apa tidak. Padahal yang ideal itu dicatat berapa pengeluaran dan seterusnya sehingga jelas keuntungannya berapa ya. Apakah dengan melakukan usaha tani padi misalnya
masih menguntungkan atau belum, atau impas saja ya. Kadang kita ingatkan aja. Dan kalau diperhitungkan tenaga kerjanya mungkin ya nggak terlalu untung mungkin ya tenaga kerjanya. Dan saya lihat pengalaman bertani, saya punya sawah juga, tetangga saya bersawah itu sangat berani sekali melakukan pemupukan yang berulang-ulang. Misalnya tanam sekarang, terendam, mati. Padahal yang pertama itu sudah dipupuk. Tanam lagi, beri pupuk lagi. Dan ironisnya pupuknya itu mengutang. Mengutang nanti dibayar setelah panen ya. Ada itu seperti itu. Nggak memperhitungkan, mungkin utang gampang aja nanti ya, mungkin bisa dicicil atau sebagainya. Tapi sebenarnya kalau memang mau berusaha komersial ya, itu harus dipertimbangkan, jangan asal memupuk ya. Apalagi ada kuning sedikit pupuk supaya hijau semua ya. Kemudian toleransi terhadap tanaman terhadap kerusakan ya, ada batas toleransi tanam terhadap kerusakan. Ini sebenarnya kalau dia pengamatan, diamati atau suatu usaha akan terlihat nanti, oh ini masih belum merugikan, masih bisa bertahan ya, pertimbangan. Kemudian mempertahankan sedikit populasi hama tanaman, jaga keseimbangan ya, keseimbangan alami. Jadi jangan asal ini akhirnya bahan kimia aja yang bisa mengganggu turun naiknya populasi. Itu kan bahan kimia. Padahal dengan bahan kimia tidak saja mematikan hama, tapi juga mematikan yang lain. Lestarikan dan manfaatkan musuh alami. Jadi ya itu tadi, kembali lagi, penggunaan pestisida itu sangat menentukan keberadaan musuh alami ya. Padahal musuh alami kalau tanpa atau serangga hama padi yang pernah saya amati tanpa pestisida itu ternyata memang populasinya lebih tinggi daripada hamanya ya, ternyata begitu. Cuma kadang-kadang kita yakin apakah dengan kerusakan itu akan bisa teratasi dengan tanpa melakukan aplikasi. Budidaya tanam sehat. Tanam sehat ternyata kita harus membuat lingkungan itu sehat juga ya. Lingkungan sehat, kita tidak merusak lingkungan misalnya dengan menginput pupuk kimia, pestisida dan lain-lain yang memungkinkan lingkungan tanam itu tidak sehat lagi ya. Dan ini ada suatu produk yang istilahnya bukan pupuk tapi pembenah tanah katanya. Karena di tanah ini perlu dikondisikan supaya mikroorganisme tetap ada, kemudian daya air itu masih bisa tertahan ya. Ternyata kalau dibandingkan dengan tanah yang dipupuk dengan bahan organik itu lebih tahan terhadap kekeringan ya. Mungkin yang sudah sering dipupuk kan cepat kering, cepat merekah tanahnya ya. Dan ini jelas sekali dengan dipupuk dengan organik itu lebih lama dia airnya masih bisa bertahan, karena di dalamnya ada mikroorganisme, ada aerasi yang baik dan seterusnya. Pemilihan tanaman jenis ya, pengolahan tanah, penyiapan bibit dan pembibitan. Bibit seyogyanya ya. Bibit memang murni ya, tapi jadi masalah dalam penerapan bibit lokal. Nah ini belum banyak atau belum biasa bahwa itu khusus tanam itu untuk pembibitan. Biasanya bibit itu diambil dari panen sebelumnya. Jadi tidak tahu apakah itu memang bagus bibitnya dari segi daya tumbuh, daya cambar dan sebagainya ya. Kebiasaan kita gitu, petani kita begitu. Bibit diambil dari bibit yang sebelumnya. Kemudian penanaman sekarang sudah ada suatu teknologi jajar legowo ya.
misalnya dua, terus ada dua baris padi ya, baris padi ada sela, dua baris berikutnya ada 4 sela, 4 lagi. Tujuannya adalah memudahkan pemeliharaan, antara lain pemupukan, kemudian mengurangi daya saing, mengurangi kelembapan ya. Dan ternyata itu juga tidak di lapangan saja kita membuat bahwa tanaman itu bisa sehat sampai pasca panen ya, penyimpanannya, penanganannya ya. Kemudian pemantauan ekosistem. Nah, ini juga bagian dari yang ini konsep PHT harusnya ada dipantau, dilihat ya, dengan perkembangan populasi hama dan musuh alamnya di lapangan. Masalahnya kadang-kadang yang menyebabkan kerusakan itu hama atau penyakit, beberapa petani masih belum jelas itu, pokoknya layu Pak, tahantak Pak. Tahantak kan bisa mengancam, bisa pH, bisa virus ya, virus tungro ya misalnya, kan pH menentukan juga pertumbuhan tanaman. Ya ideal sekali kalau seminggu sekali bisa, itu sangat bagus ya. Jadi masalahnya kan petani kita kan pekerjaannya tidak hanya bercocok tanam pot. Saya ambil contoh padi saja, mungkin padi sebagai bagian aja, mungkin pekerjaan lain selama menunggu masa panen dia bekerja sebagai tukang ojek, terus apalagi yang buruh ya, buruh, kalau masih buruh tani masih mending lah, artinya masih lingkungan pertanian ya. Pemberdayaan petani. Jadi awal-awal PHT ini ada suatu proses sosialisasi atau pemberdayaan pada masyarakat, yaitu apa yang namanya SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Itu pendidikan informal, pesertanya 25 orang, biasanya satu angkatan 25 orang, itu tidak melihat tingkat pendidikannya ya, tingkat pendidikannya tidak lulus SD, tidak lulus SD, tidak sekolah dan seterusnya. Dan itu pendidikan informal ya, dilakukan biasanya di lapangan dengan jadwal beberapa hari itu ya, seminggu sekali kalau nggak salah. Kemudian ada demplot, ada plot tetap, plot yang diamati ya. Jadi petani itu diajari mengenal lingkungan, jadi lingkungannya ya, agroekosistemnya. Jadi kenalkan ini bukan hama, ini hama, ini musuh alami ya, jangan dihilangkan misalnya. Dan itu bagus sekali, tapi ya itulah, karena sifatnya informal, kadang-kadang hari ini bapaknya yang hadir, besok anaknya, karena berhalangan misalnya. Jadi itu salah satu kendala di lapangan seperti itu. Jadi akhirnya materi atau ilmu yang diberikan ini tidak nyambung atau sulit ya. Dan masalahnya juga mereka kan kadang-kadang diberi insentif ya kehadirannya, sehingga itu aja diharapkan ya. Dan banyak hal-hal lain yang menjadi kendala dan penerapan PHT ini di masyarakat. Kalau di Jawa atau beberapa tempat katanya, tapi di bawah binaan perguruan tinggi ada suatu kawasan yang dipantau supaya bisa menerapkan PHT yang sebenarnya, dan ternyata produksinya aman, artinya dapat diterima dengan harga yang tinggi ya, karena ada jaminan bahwa itu memang aman dikonsumsi, dan bahkan sebagai pemasok produk yang di supermarket. Saya tahu di Brawijaya itu punya kawasan binaan ya, sana full menerapkan PHT. Kemudian pemasangan PHT melalui penyuluhan, tidak putus-putusnya konsep ini terus diberikan ya, disampaikan melalui
pendidikan, pelatihan yang sudah pelatihnya sudah pernah melatih juga diupdate lagi ya, mungkin ada suatu informasi yang baru, biasanya ada suatu pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelatih. Kemudian unsur dasar dan komponen PAT itu sebenarnya ada unsurnya ada 4, kemudian alami. Jadi secara alam OP itu sudah akan terkendali secara alami. Kemudian pengambilan sampel, artinya untuk menentukan apakah sudah sampai tingkat yang harus dilakukan pengendalian dengan pestisida. Harus ekonomi ini adalah batas di mana kerusakan atau populasi sudah mencapai suatu ambang yang perlu dilakukan pengendalian. Itu berkaitan dengan pengambilan sampel tadi. Dengan ekobiologi, baik ekologi biologi tanaman maupun OPT-nya. Komponennya sebenarnya bagian dari atau terdiri dari cara pengendalian ya, cara-cara pengendalian. Hanya di sini ada 5, sebenarnya 6. Kimia kayaknya, walaupun kimia itu sebenarnya bukan dilarang tapi sebagai alternatif lah, jadi terdiri dari peraturan, kutu teknis, hayati, batas tahan, fisik mekanik. Peraturan ini dengan adanya unit kerja karantina itu sudah banyak mengatur tentang keluar masuknya suatu bahan tanaman ya, baik buah maupun bibit maupun tanam benih, keluar masuk suatu daerah dari daerah satu ke daerah lain. Kutu teknis dengan cara bercocok tanam, jarak tanam, pengairan ya, kemudian pemupukan ya, pemilihan tanaman, berhubungan dengan pemilihan tanaman. Hayati dengan memanfaatkan musuh alami, parasitoid, parasit predator ya. Kemudian penggunaan varietas tahan, dan belum banyak varietas tahan yang dihasilkan oleh ahli. Para ahli itu belum banyak yang menghasilkan varietas tahan. Cuma yang sebagai contoh yang sudah pernah diproduksi atau dikenalkan adalah VUTW ya, varietas unggul tahan wereng ya. Kemudian fisik mekanik tanpa tanpa bahan kimia ya, dengan mengumpulkan, membakar, membunuh ya, dengan menjebak, itu bagian dari pengendalian fisik mekanik. Ini ekosistem pertanian sebagai unit pengelolaan. Jadi yang dikelola itu adalah ekosistem pertanian ya. Tidak lepas dari dinamika. Jadi hama itu selalu ada bagian dari pertanaman ya, pertanaman. Saling tergantung. Jadi saling tergantung ini kita membayangkan hama atau serangga itu dimakan oleh katak, misalnya katak dimakan oleh, nah selama tidak ada katak mungkin hamanya akan berkembang ya. Jadi tidak saling tergantung, keterbatasan selalu ada batas ya, ekosistem selalu ada batas, kerumitan interaksi terjadi banyak interaksi di lapangan itu ya, antara yang hidup dengan yang tidak hidup. Nah jadi sifatnya merupakan unit struktural yang fungsi guna utama suatu ekologi, satu kawasan atau suatu lingkungan, berhubungan dengan keanekaragaman dan diversitas tanaman. Dengan yang lebih rumit, ekosistem yang lebih rumit mempunyai diversitas yang tinggi. Bermacam-macam jenis tanaman itu meningkatkan keanekaragaman ya. Kita bercocok tanam dengan tumpang sari itu meningkatkan keanekaragaman. Fungsi ekosistem berhubungan dengan aliran energi. Jadi rantai makanan atau jaringan makanan itu merupakan perpindahan atau penyaluran energi ya dari satu kehidupan ke kehidupan lain dalam satu ekosistem. Kalau itu diputus, rantai makanan putus, maka akan terjadi ketidakstabilan ya.
teorinya waktu zaman orang coklat itu meledak karena putusnya rantai makanan, musuh alaminya tidak berkembang ya, karena selalu diaplikasi dengan bahan kimia berupa pestisida. Semakin rumit, semakin sedikit energi untuk memelihara masing-masing tadi. Sebagian besar ekosistem memiliki sifat yang khas, jenis tanah, iklim, flora, fauna. Mungkin ekosistem persawahan di Jawa bahkan berbeda dengan di Kalimantan misalnya, jenis tanahnya beda. Pada umumnya kan kita PMK ya, fosforik merah kuning misalnya. Kalau di Jawa kan mungkin lain lagi yang jelas jauh lebih subur dibandingkan Kalimantan. Iklim juga mungkin akan ada perbedaan, flora fauna apalagi ya. Nah, ini bagaimana ekosistem terbentuk. Sebenarnya ekosistem bagian dari kumpulan dari sesuatu yang hidup dan berinteraksi yang tidak hidup. Individu akan menyusun populasi, kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan komunitas akan membentuk ekosistem. Kumpulan ekosistem akan membentuk biosfer. Ya. Jadi itu. Jadi di alam ini ada terdiri dari berbagai individu, jenis yang akan masing-masing populasinya, dan kumpulan dari individu, misalnya orang coklat dengan belalang di sawah misalnya, itu kumpulan dari beberapa populasi yang akan bentuk komunitas dan seterusnya ya. Nah, itulah ekosistem ya. Nah, energi, kalau kita mengenal energi drink. Nah, itu untuk supaya bisa melakukan suatu aktivitas kerja atau tidak adalah kemampuan melaksanakan kerja. Jadi secara fisiologi mungkin dengan ada energi akan terbentuk sel-sel baru merupakan sel lama yang juga melakukan energi. Digerakkan dengan adanya energi termasuk aktivitas kehidupan. Secara fisika ya, ini sudah lama kita tidak mendengar hukum termodinamika 1 dan termodinamika 2 ya. Energi dapat diubah dari satu ke bentuk lain, tapi energi tidak dapat atau dihilangkan, diciptakan atau dihilangkan. Itu hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 2, pengubahan energi tidak ada yang 100% efisien. Jadi sinar matahari turun ke bumi itu tidak 100% dikonversi, dimanfaatkan oleh kehidupan ya, hanya sebagian saja ya, yang menjadi energi tadi. Sebagian akan hilang menjadi panas. Dalam kehidupan, energi akan mengurangi kehidupan. Jadi belalang makan tanaman, dia untuk hidup juga, untuk mendapatkan energi ya, melalui rantai makanan, sehingga merubah yang kan harus terjadi suhu, meningkat suhu ya. Tapi itu bagian dari proses pemanfaatan energi. Energi yang paling utama adalah matahari ya. Kita alhamdulillah beruntung sekali di daerah tropis, kita mempunyai 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi sangat lama kita mendapatkan energi dari matahari, energi surya ya. Makanya sayang sekali kalau energi surya ini tidak termanfaatkan dengan optimal. Sekarang sudah banyak suatu alat yang menggunakan tenaga energi dari matahari ya, lampu penerangan, pemanas di rumah ya. Kemudian ada teman kami, alumni kami yang membuat suatu alat light trap itu dengan bantuan sel-sel yang bisa menyimpan yang berasal, yang tenaganya ada dari sinar matahari, tidak perlu listrik dari rumah ya, dia pasang itu di luar, matahari ada, disimpan energinya dan bisa digunakan untuk menyalakan lampu yang digunakan sebagai light trap ya. Jadi energi ini untuk ya kehidupan lah
Jadi sebenarnya hama makan tanaman kita itu tidak aneh, itu alami karena dia sebenarnya juga ingin hidup seperti kita juga ya. Jadi kalau bisa berdampingan itu artinya bisa berkomunikasi kita ya, berbagi-bagi misalnya, itu sangat bagus sekali yang dihabiskan misalnya. Tapi kan tidak begitu ya, jadi manusia kalau ingin lebih unggul ya. Nah ini di dalam teori bagaimana aliran energi dalam ekosistem, matahari ditangkap oleh tanaman, digunakan oleh tanaman, dan melalui proses fotosintesisnya, kemudian ada nutrisi organik ya, sebagai produsen juga untuk tanaman ya, sebagai mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian ada hewan yang mengkonsumsi atau kehidupan lain yang mengkonsumsi tanaman, termasuk kita, termasuk hama tadi, penyakit misalnya. Kemudian ada dekomposer. Komposer ini sebenarnya bagian dari suatu ekosistem. Jadi kalau kita dekomposer bisa berada di bawah tanah ya, kebanyakan di bawah tanah ya, di permukaan tanah paling tidak. Itu sebenarnya perombak dari bahan-bahan organik yang akan dimanfaatkan untuk tanaman, nutrisi anorganik ya, dan seterusnya, sehingga terjadi aliran energi antara tumbuhan, konsumen, kemudian dekomposer, kembali lagi ke tanah ya. Jadi yang biru ada energi, nutrisi yang kuning-kuningan, yang merah panas, dan semua akan menimbulkan panas ya. Contoh perpindahan produsen, konsumen primer, sekunder, dan seterusnya. Kemudian ada organisme pemakan detritus yang memakan sisa-sisa bahan organik, entah tumbuhan, apakah bekas makanan misalnya, itu ada suatu mikroorganisme yang atau organisme yang memakan dan akan dikembalikan lagi ke tanah ya. Jadi matahari sangat berperan sekali sebagai mengawali sumber energi bagi kehidupan di permukaan bumi. Nah, sebagian besar, jadi tidak 100%, 80% itu dilepas sebagai panas ya, dalam bentuk energi panas ya, dan mengubah senyawa organik pada itu menjadi energi panas. Itu proses dari, misalnya kita membuat suatu pupuk kasih, biasanya panas itu muncul karena proses fermentasi ya. Itu bagian dari energi panas yang dilepas ya. Nah, ada yang disebut dengan tropik, pemberian makan, struktur tropik ya. Berdasarkan rantai makanan ya, proses makan memakan. Semakin rumit rantai makanan akan membentuk suatu jejaring makanan, food web. Jenis organisme dalam jaring makanan daripada ribuan spesies ya. Jadi alam itu akan terjadi jejaring makanan yang kalau kita amati yang mikro sampai yang besar itu bisa sampai ribuan jenis ya. Semakin berkurang jejaring makanan, semakin kurang stabil, kurang mudah terjadi guncangannya, termasuk peledakan populasi hama. Jadi ada yang disebut dalam rantai makanan itu yang sederhana, produsen, konsumen, 1, 2, dan seterusnya. Sebagai gambaran, nah ini ada piramida makanan. Tropik 1 itu adalah tumbuh-tumbuhan, tropik 2 konsumen 2 ya, konsumen 1 ya, yang memakan tumbuh-tumbuhan. Yang kita sebut hama tanam itu sebenarnya pemakan tumbuh-tumbuhan ya, herbivore ya. Kemudian konsumen berikutnya yang makan hama, bisa ayam, bisa katak ya, jenis hewan yang lebih tinggi ya. Kemudian konsumen berikutnya yang lebih tinggi lagi, yang bisa memakan konsumsi dari konsumen sebelumnya. Nah, ini gambarannya bagaimana piramida makanan, piramid dibentuk piramid untuk menggambarkan bagaimana
proses dalam di alam itu tentang rantai makanan ya, tentang rantai makanan. Nah ini kalau digambarkan secara sederhana, ada produsen, tetap tumbuh-tumbuhan dimakan oleh konsumen. Kayak contoh tikus ya, tikus akan dikonsumsi oleh predatornya, ular akan dikonsumsi predator dari ular, misalnya burung ya, akhirnya burungnya mati, dirombak oleh alam, kembali lagi ke tanaman dan seterusnya di rantai makanan. Nah ini sudah agak rumit. Tanaman bisa dimakan tikus, bisa dimakan belalang, dimakan ulat atau serangga ya. Kemudian belalang bisa juga menyerang pohon misalnya, ulat bisa juga. Kemudian tikus bisa dikonsumsi oleh ular. Ya. Ayam bisa dikonsumsi oleh ular juga, dan seterusnya. Akhirnya terjadi hubungan yang semakin rumit, tidak sekedar satu dimakan satu, tapi satu bisa makan beberapa dimakan lagi yang lainnya. Ini memperjelas saja bagaimana rantai makanan itu berjalan ya, dari tumbuhan, ulat makan burung kecil makan burung besar, ada burung bisa makan belalang ya, belalang bisa dimakan katak ya, burung bisa makan katak, bisa makan tikus, belalang bisa makan sawi dan seterusnya ya. Nah ini lebih rinci lagi. Pada iklim sawah saya pohon, ada burung geja, ada burung elang. Nah, pohon ada jangkrik, burung pipit, burung elang. Pohon, jangkrik, tikus, elang, dan seterusnya. Rumput ada tikus, ular, ada burung elang. Itu ada suatu interaksi ya antara tumbuhan dengan hewan ya atau binatang, yang diantaranya kita anggap sebagai hama, sebagai musuh alami, predator misalnya ya. Sebenarnya itu logis saja, itu berada di alam itu terjadinya kerusakan atau hama itu. Nah, tinggal kita ini, PHT ini adalah untuk meminimalisir ya, tidak untuk menghabiskan, dan tidak mungkin kita bisa menghabiskan. Ini sedikit tentang bagaimana hubungan antara kerusakan dengan kerugian atau ambang pendapatannya. Jadi hama, serangga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman ya. Diawali dengan luka dulu, baru rusak. Semakin banyak luka, semakin rusak kan. Kalau sedikit tergores, kita tertusuk jarum misalnya, kadang-kadang luka kan, bisa luka. Kalau banyaknya luka berarti rusak ya. Luka di sini adalah setiap bentuk penyimpangan fisiologis tanaman ya, akibat aktivitas atau serangan hama ya. Kerusakan adalah kehilangan serangan tanaman akibat serangan hama sebentuk penurunan kuantitas dan kualitas. Kerusakan ekonomi sudah menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi ya, mengendalikan ya. Dibenarkan mengendalikan apabila biaya pengendalian lebih rendah dari besar kehilangan yang akan diamankan, didapatkan. Jadi kehilangan potensial ya, besarnya lebih rendah. Kalau biayanya lebih tinggi berarti tidak menguntungkan. Kepadatan populasi rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi ini dinamakan aras ekonomi, aras luka ekonomi, ALE ya. Misalnya kehilangan besar potensial dalam mata nilai uang sama besarnya kehilangan potensial yang
ada sedikit cara menghitung. Contoh, ambang pengendalian, biaya pengelolaan, rupiah per hektar, kemudian harga produk, misalnya pengendalian dikeluarkan 3 juta per hektar, produknya 1.000 per kilogram, maka ambang pengendalian adalah 3 juta per 1.000, maka didapatkan 3.000 kilogram per hektar. Jadi agar perlakuan misalnya pestisida menguntungkan, berat produk keselamatan dari tindakan minimal 3.000 kg per hektar. Nah, di sini tentang harga ini satu daerah dengan daerah lain mungkin berbeda. Nah, itulah bahwa dikatakan bahwa ambang ekonomi atau pengendalian ini dinamis, ya, dari waktu ke waktu mungkin akan berubah, ya. Nah, dari contoh sini, hitungan sebelumnya tadi, angka 3.000 per kilogram, maka apabila hasilnya rata 1 ekor hama mengakibatkan hasil 600 kilogram, maka ALE-nya adalah 3.000 per 600. 5 ekor per tanaman. Populasi di sini disebut indeks luka ekonomi. Apabila lebih besar sama dengan 5 ekor, maka berarti di atas AE, sehingga pengendalian dapat dibenarkan. Sebaliknya apabila populasi masih di bawah 5 ekor, tidak perlu diperlukan, ya, tidak perlukan pengendalian. Dalam praktek mungkin kita tidak menggunakan AE, ya, tidak menggunakan suatu patokan karena memang kerusakan sudah parah, ya. Kalau sudah ada ledakan populasi sudah parah, ditempatkan lagi, sudah pasti lebih dari AE. Ya, hama faktor virus sama orang, ya, sayang itu yang pernah terjadi di Kalsel itu juga sudah, pokoknya sudah bisa dilakukan pengendalian dengan pestisida tanpa AE. Arus keseimbangan umum, posisi, ya, kemarin saya kasih gambaran grafik sumbu XY, ya, mendatar dan tegak itu ada PKU, posisi keseimbangan sama dengan arus keseimbangan, selalu lebih tinggi dari ALE, sehingga selalu dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian menurunkan dari arah keseimbangan ini di bawah ALE. Cara praktis menurunkan populasi secara cepat, ya, belum tersedia, ya. Cara cepat tidak ada. Jadi selain pestisida, maksudnya ini selalu dikaitkan dengan penggunaan pestisida, ya. Ada yang istilahnya ambang nominal, pengalaman petani, penelitian atau petugas, ya. Informasi digunakan adalah arus populasi, tingkat populasi, level populasi, dan intensitas kerusakan. AP, ambang pengendalian, sama dengan AE, ambang kendali, dengan ambang kendali atau ambang toleransi. AN, ambang nominal, sama dengan AE. Nah, ini banyak digunakan di kita, di Indonesia. AP tidak statis, tidak tetap. Nah, tadi seperti contoh tadi kan harga, ya, harganya bisa berubah-ubah sehingga tidak terlalu tetap. Nah, ini dilakukan adalah input, harga produk, biaya pengendalian, biaya persaingan hasil, setiap jenis dan berat hasil. Nah, ini sudah diarahkan, saya belum tahu program komputernya, ya, tapi sudah ada mengarah ke simulasi dengan program komputer, ya. Pemantauan tadi kan bagian dari unsur, ya, pemantauan. Suatu kegiatan pengamatan dilakukan secara berkala, ya, untuk pengambilan keputusan. Alurnya seperti ini. Hubungan pemantauan dengan keputusan tindakan PHT, ekosistem dipantau, dianalisa, kemudian diambil keputusan, diambil tindakan, ya. Nah, itu kita lihat hasilnya, dievaluasi melalui pemantauan dan seterusnya. Jadi
Jadi pemantauan bagian dari proses penerapan PHT ya, pemantauan untuk mengambil keputusan. Nah, idealnya memang harus dipertahankan tidak merugikan dan mengurangi penggunaan pestisida kimia ya, terutama kimia nih. Kalau mendengar pestisida di kepala kita pestisida yang berbahan kimia. Pemantauan dalam mengetahui perkembangan ekosistem yang meliputi komponen abiotik dan biotik. Dalam SLPHT itu juga dikenalkan pencatatan iklim ya, mengukur curah hujan, mengukur mungkin arah angin ya, melihat arah angin ya. Kemudian faktor itu apa yang ditemukan di lapangan itu ya, bisa tidak hanya serangga saja, mungkin ada katak, ada ular ya, ada tikus mungkin ya. Kemudian suhu curah hujan, abiotik tidak hidup ya, kelembapan, kecepatan angin. Biotik tanaman, populasi penyakit, populasi musuh alami. Populasi masih di bawah AE itu melalui pemantauan ya. Kalau itu sudah ada rekomendasi bahwa suatu tanaman mempunyai AE-nya itu sekian ya. Yang sudah sering dikenakan itu ada pada padi ya. Kalau yang lain jarang sih ya. Kecuali dia mungkin sentra sayur di Lembang sana mungkin sudah ada. Untuk sayuran ini berapa AE-nya ya, untuk hama-hama tertentu. Bisa diambil keputusan oleh lembaga, dan ini mungkin Dinas Pertanian, atau berhubungan pertanian ya, perkebunan, dinas perkebunan, atau perorangan ya. Perorangan itu pelaku ya, pelaku usaha tani. Nah, kenapa kita harus mengambil sampel? Sampel itu bagian dari keseluruhan ya. Jadi kalau kita mengamati sawah, hamparan sawah, kita tidak mungkin melakukan pengamatan setiap tanaman ya, yang bisa kita lakukan atau yang minimal kita lakukan dengan mengambil sampel sebagian dari tanaman yang akan kita amati pada suatu hamparan ya, dan praktis, mudah dilakukan, dapat dipercaya ya. Falsafahnya semakin banyak sampel semakin mendekati kondisi yang sebenarnya. Kalau dalam praktek, misalnya penelitian, skripsi mahasiswa, biasanya ditanam di petak-petak percobaan, mungkin luasnya 2x2 saja, tanamnya sawi, patokannya biasa berapa tanaman sampel yang diambil. Secara tertulis sering yang dipakai adalah 10% dari populasi tanaman itu. Jadi misalnya populasi 25, kita ambil 10%-nya, ya 2 sampai 3 lah. Biasanya diambil 3 di bulan ke atas ya. Nah itu. Di mana titik sampel ditentukan? Nah itu bisa secara random, acak ya. Tujuannya acak supaya tidak subjektif. Kita meletakkan sampel tidak subjektif, mungkin yang baik saja atau yang rusak saja ya. Diacak sederhana mungkin dengan mengundi ya. Mengundi, kita beri nomor misalnya 25 per petak, kita beri nomor 25 nomor, kita ambil, yang terambil itu sebagai titik tanaman sampelnya. Namun dengan catatan, biasanya tanaman pinggir jangan diambil sebagai sampel, karena secara teori tanaman pinggir itu persaingannya 11 saja ya. Sisinya kan kosong, misalnya petak antar petak ya, hingga diambil yang di tengah saja. Nah, itu pun ya sudah cukup memakan waktu ya. Kalau masih kecil ya, jumlah daunnya sedikit, misalnya diamati daun, masih mungkin 2 jam selesai, 1 jam selesai ya. Tapi udah tinggi bisa 2-3 jam tuh. Apalagi hanya berdua saja ya. Ya pengalaman Mas Eko nih ya. Faktor yang menguasai sampling, sifat keterampilan yang kita
atau petugas yang kita ajak, atau kalau kita melakukan suatu penelitian yang kita minta bantuan itu bagaimana, perlu pengarahan dulu. Misalnya kerusakan 25% itu seperti ini kondisinya, suatu lembaran daun ya saya dimakan ulat, kan ada skor-skor, nanti itu yang menentukan keakuratan pengamatan, ada yang memang sempat, apakah hujan, cerah dan sebagainya ya. Kemudian sel berpopulasi ini menentukan besaran ukuran sampel ya. Ada yang acak, reguler, mengelompok. Reguler itu merata ya. Merata jadi lebih sedikit bisa diambil sampelnya. Kalau mengelompok itu yang harus perlu diacak. Metodenya individu persatuan luas permukaan tanah padatan misalnya, mutlak, relatif, indeks populasi, 3 metode sampling. Mutlak itu seperti misalnya 25 tadi, yang mati itu mutlak, satu persatu seperti sensus. Ya. Relatif itu dengan suatu alat, jaring, dengan lampu perangkap, ya, dengan perangkap yang lain. Indeks populasi itu sisa-sisa, mungkin jejak, mungkin kotoran, ya. Nah, sebaran populasi bisa reguler. Kalau reguler ini sebelah kiri ini nggak perlu banyak-banyak ya, karena sama sudah jarak tanam, pertanaman sama, jumlahnya, hamanya misalnya randomnya berapa, berpisah-pisah ya. Kalau kelompok mengelompok. Mutlak itu misalnya luasan 1 meter ke 1 meter, jumlah individu tanaman ya paling baik. Retensi menghasilkan penumbuhan populasi misalnya dengan jebakan ya, jaring ayun, pit fall trap ini satu jebakan untuk serangga di permukaan tanah ya. Jadi pit fall trap ini diterjemahkan perangkap sumuran ya. Jadi kita mengamati serangga permukaan tanah untuk mendapatkan sampel contoh dengan memasang perangkap pitfall trap. Jadi membuat suatu lubang itu dikasih tempat, wadah, saya kasih gelas air mineral, kemudian diharapkan yang masuk situ yang tertangkap sebagai sampelnya ya. Jadi keberadaannya itu melihat yang tertangkap. Dan ayung terbang biasanya, yang terbang di atas permukaan tanamannya. Lampu perangkap juga yang terbang ya, yang tertarik pada sinar ya. Semakin tinggi tangkapan lampu perangkap, semakin tinggi hasil kemungkinan kondisi populasinya di sekitar situ. Jadi populasi misalnya dengan kotoran untuk kepompong atau sarang ya kalau tikus ya. Untuk pengamatan rutin ya. Luas serangan menggambaran dari indeks populasi. Semakin banyak luas serangan, kemungkinan indeks populasinya banyak juga, kotorannya banyak, kepompongnya banyak, sarangnya banyak kalau tikus ya. Ketelitiannya rendah, ya, indeks populasi rendah, namun praktis. Penyusunan program sampling, kita menentukan unitnya, apakah satu kali 1 meter, berapa hari sekali, berapa banyak sampelnya, ukuran sampel itu banyaknya sampel ya. Kemudian desainnya ya, desain sampel apakah aman ya, ini mekanismenya bagaimana. Di sampel unit terkecil yang akan dilakukan pengukuran atau penghitungan ya. Misalnya tadi unit sampelnya apa, pitfall trap tadi ya, misalnya jebakan ya misalnya. Idealnya harus memenuhi unit sampel, harus memenuhi kriteria peluang sama, mempunyai peluang sama untuk terpilih menjadi sampel ya, peluang sama, ukurannya stabil, tidak dipengaruhi perubahan habitat. Harus ada sampel untuk dikonversi ke area permukaan tanah, mudah dikerjakan di lapangan, harus ada keseimbangan, ini harus menghitung
varian dan biaya pengalihan sampel. Ini ada hitung-hitungan kalau nomor 5 ya. Intervalnya tergantung daur hidup serangga. Sama sebenarnya. Semakin pendek daur hidupnya semakin intens, semakin sering diambil sampelnya. Keterisian tenaga yang melakukan pengambilan sampel dan biaya. Biasanya 1 minggu sekali ya. Itu sudah cukup baik. Penentuan sampel ini jumlahnya harus diambil setiap kali pengawas sehingga data yang dipercaya, kesimpulan yang benar ya. Jumlah sampelnya itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan juga memakan waktu dan biaya. Nah, semakin tadi saya katakan semakin jumlah sampel banyak, semakin mendekati kondisi yang sebenarnya. Tapi untuk ekologi populasi ya toleransinya 10% ya. Untuk pengendalian 20% ya. Kendalanya ini tenaga, biaya, dan waktu. Desainnya simple random sampling, sederhana, kita menyampling secara random sederhana, memberi nomor, pilih acak, teori rancang percobaan menggunakan kita nusuk di angka-angka yang di dalam satu tabel ya, bilangan acak ya. Kemudian stratified random sampling ini dengan menstratifikasi dulu ya. Misalnya daerah gambut, daerah tanah kering itu kita kelompokkan, gambut sendiri, tanah kering sendiri ya, mungkin lingkungan yang lain sendiri. Kita tentukan dulu klasifikasinya. Kalau petani, misalnya petani pendidikan SD, tidak lulus sekolah, itu satu kelompok. Ya. Certified, kita kelas-kelaskan dulu. Umur tanaman, misalnya kalau di sawit di perumbitan, TBS, sudah menghasilkan dan belum menghasilkan misalnya. Itu kita klasifikasikan dulu. Acak ada terbaik ya, tapi kadang-kadang konsekuensinya tenaga dan waktu biaya tinggi. Sehingga kalau acak sering disederhanakan ya, misalnya berjalan 5 langkah, 1 titik, zigzag, misalnya lajur tanaman, misalnya berdasarkan zigzag ya. Biasanya kalau di hama penyakit itu kita melakukan sampel itu kita buat diagonal, kemudian pinggir-pinggir ada 4, tengah 1. Hanya itu sampel acak sederhana ya, supaya bisa terwakili tanaman yang akan kita ambil sebagai contoh dari keseluruhan populasi. Mekanismenya ini sebenarnya pemisahan serangga langsung tidak langsung. Ini contohnya bahasa serangga nih. Tangkap jaring serangga atau aspirator, tangkap langsung dengan jaring itu yang terbang, atau dengan aspirator. Aspirator alat untuk mengambil serangga yang ukurannya kecil, tidak bisa kita pegang, tapi hanya kita isap saja. Sifatnya diisap, tapi tidak masuk mulut. Ada suatu bentuk botol misalnya ya, aspirator namanya. Kasih selang, kita mengisap, dengan tenaga isapan kita akan masuk, tapi tidak akan masuk ke mulut kita. Tidak langsung melakukan medianya, misalnya dari akar, batang, ranting, daun ya, biji, misalnya lalat buah itu di dalam buah. Untuk kita mendapatkan alat buah, kita ambil buahnya ya. Tanah kita ambil tanahnya, kita ekstraksinya bisa dengan tangan ya, memisahkannya dengan ayakan, dengan mengapungkan atau menyikat atau salah satu cara yang sering dilakukan juga mengambil serangga yang kecil itu dengan kuas kecil ya. Kemudian metode kimia dengan fumigasi melalui proses fumigasi, repellent dan pembiusan. Perilaku ini serangga tanah misalnya cahaya dan panas. Serangga tanah ini secara alami dia tidak menyenangi cahaya, sehingga kalau kita ingin mengekstraksi dari tanah
kita pada suatu tempat, kemudian kita panasi, kita beri cahaya, dia akan turun. Kita buat konstruksinya seperti corong ya, akan turun ke bawah menghindari cahaya dan panas, dan kita tampung. Nah, ekstraksi serangan tanah. Langsung dihitung dengan seluruh individu dari sampel, atau tidak langsung dengan mengukur volume serangnya kecil ya, mengukur ukuran serang kecil ya untuk langsung menimbang ya, ditimbang. Untuk penelitian ekologi dipilih metode sampling yang keterangan tinggi ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada komentar dari adik-adik sekalian, silahkan. Jadi kita membicarakan tentang alasan PHT, kemudian sampling tadi ya, terakhir tadi sampling ya. Silakan. Tadi apa Pak? Apa? ALE. Ambang ekonomi. Ambang ekonomi. Artinya ambang di mana pengendalian itu bisa dilakukan kalau melewati ambang itu dengan pestisida. Selama belum mencapai ambang, tidak perlu dikendalikan pestisida. Oh begitu, ya. Ini sudah masuk semua ya? Kok hanya berapa orang? Yang isi absen semua? Sudah Pak. Iya. Kimia. Sebelum mencapai ambang, diharapkan yang belum pakai yang bukan kimia, nabati. Kimia karena dia akan cepat menurunkan populasi ya. Tanamannya bisa tergantung hamanya ya, misalnya hama apa misalnya kalau dimusnahkan nih, tergantung hamanya ya. Ada juga memang dibakar ya, misalnya sudah terlalu parah dibakar saja misalnya, tapi kebakaran sekarang kan tidak begitu saja dilakukan ya, karena kebakaran juga bisa menimbulkan melebarnya ya, meluasnya. Gimana Mas Setio, apa kabar? Mas Setio ini di mana ya posisinya? Di mana? Coba hidupkan namanya. Di Banjarbaru Pak posisinya. Oh Banjarbaru aja. Ya. Mas Pandi, Muntai kah? Kaltim kah? Di Kaltim Pak, Pandi Pak. Pak Poni Kapuas, Bu Emma Banjarbaru ya. Eko Kapuas. Saya Karang Intan Pak. Ya, oh Karang-Intan. Ya, orang dekat lah. Kerjanya di mana Bu Emma? Di BPTP ya? Dinas Perkebunan. Oh iya ya, perkebunan. Nah, Pak Poni di mana kerja? Pak Poni? Pertanian, Pak. Pertanian? Nggih, Pak. Oh, siapa kepala dinasnya sekarang? Kepala dinas? Ayono Bakti, Pak. Oh, Ayono Bakti. Salam dari saya tuh. Nggih, Pak. Iya. Beliau kenal Bu Yan. Nggih. Mas Adi mana nih? Nggak kelihatan Adi Retno. Nanti kesulitan lagi absen nih. Oke, insya Allah saya akan memberikan tugas. Saya sedang membuat judul-judul nih, masing-masing paper ya. Nanti gambarnya nanti saya kasih di e-learning, gambarannya itu diketik makalah ya.
diketik 1,5 spasi, margin 4333. Nah ini sedang saya otak-atik judulnya nih. Jadi masing-masing satu judul, jumlah halamannya minimal 10, halaman isi ya, maksimal 15 saja. Nah, kemudian literaturnya, jurnal ada 3, sumber pustakanya ya, 3, 2 berbahasa Indonesia, 1 berbahasa Inggris. Nanti saya tuliskan di assignment di earning nyusul ya. Cuma itulah gambarannya akan sebagai tugas membuat makalah ya. Ada lagi komentar? Gak usah. Mana Mas Adi nih, nggak muncul nih. Oke, Mungkin, Pak. ya. Kenapa, Pak Poni? Pak, mohon maaf mau nanya Pak, kenapa kecenderungannya pada saat musim hujan itu jumlah populasi hama umumnya itu Pak lebih meningkat itu Pak? Ya, contohnya kalau Pak Poni menemukan hama, Pak? Yang Bapak lihat? Rata-rata jenis serangga itu Pak di tanaman padi pada umumnya kalau pada musim hujan jumlah populasi itu meningkat. Iya. Ya, itu berhubungan dengan ini ya Pak, ekologinya. Jadi memang serangga ini kan bisa kecenderungannya menyenangi kondisi yang lembab, suhu rendah ya, apalagi penyakit ya. Itu keterkaitan dengan ekologinya Pak, apalagi padi apa, Bapak padi apa Pak yang Bapak temukan, Bapak lihat yang meningkat lokal atau Iya Pak, biasanya yang jenis unggul Pak. Unggul ya. Seperti orang coklat ya, apa makan daun pada umumnya dia menyenangi, dia menyenangi kondisi lembab Pak, orang coklat itu. Ya, kalau orang hijau menyenangi kondisi yang lebih kering. Ya, makanya orang coklat itu dia ya memang hidupnya menyenangi lembab tuh, misalnya di pangkal-pangkal batang dia, di pangkal batang, jarang di daun, kecuali sudah hampir mati dia berusaha mencari tumbuhan atau tanaman yang lebih segar ya. Dia sudah sampai daun misalnya, jarang mati. Saya melihara di kampus Pak, orang coklat mulai tahun berapa ya sampai sekarang tuh banyak mahasiswa udah lulus dari situ. Tahun 2010 kalau nggak salah Pak, saya pelihara terus orang coklat. Oke, Mas Pandi, ada komen? Cukup Pak, saya Pak. Oke ya, sampai di sini aja dulu ya. Kita ketemu minggu depan. Insya Allah akan segera saya share judul-judulnya. Apa langsung saya pilihkan judul ini siapa? Ya, kayak gitu kan aja ya. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan bahan yang cukup ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Isi absen ya. Saya cek absennya coba. Saya terisi belum? Minimal Sudah, yang di prodi, yang sidang prodi minimal ngomong isi itu, kalau enggak susah. Oke. Saya tinggalkan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama.
boring kayaknya ini dah. Punya. Oke Mas. Mas, untuk backgroundnya Pak Sam itu dari mana dapatnya itu tadi? Mic nyalain dulu. Beli itu ya. Iya ya, Google Meet. Mas, ini kenapa ya kok? Ah, ini kan sebelah. Aku megang ini sebelah kiri, jadinya di situ sebelah kanan. Oh, gitu Pak. Oh, tidur lagi ini. Enak banget nih pulang dia. Oke, Mas. Oke. Salam.